Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 18 Juli 2025. Topik, Perang Rohani. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Peperangan secara fisik, mungkin kita sudah pernah melihatnya, apalagi peperangan yang menggunakan senjata api, akan merusakkan dan bahkan meluluhlantakkan harta benda. Ya, sungguh mengerikan. Saudaraku, walau demikian, peperangan rohani tidak bisa kita pandang dengan remeh. Peperangan rohani bukanlah peperangan yang dapat kita menangkan dengan begitu saja. Peperangan rohani justru memerlukan perjuangan yang tangguh. Itu sebabnya, Tuhan mengingatkan agar kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata yang telah Tuhan sediakan. Kita hanya memperlengkapi diri kita. Hal ini juga menyadarkan kita bahwa peperangan rohani adalah bagian dari panggilan kita setelah kita menerima karya Kristus yang telah memberikan kita keselamatan dan kuasa untuk menang. Melalui karya keselamatan Kristus, sebenarnya kita sudah menerima perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar kita hidup dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Sayangnya, iblis seringkali memperdaya kita dengan mengelabui pikiran-pikiran agar semangat kita dilemahkan dan tidak berguna, yang akhirnya menjadi sia-sia. Karena itu, sudah seharusnya kita sadar bahwa pikiran kita sebenarnya adalah arena peperangan rohani atau biasa disebut dengan battleground. Agar kita selalu mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu, kita harus menggunakan ketopong keselamatan dari Tuhan. Ketopong keselamatan adalah perlengkapan senjata rohani yang melindungi pikiran kita. Menurut Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus, ketopong keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala, yang merupakan tempat berpikir dan hati nurani. Bagaimana ketopong keselamatan melindungi pikiran? Yaitu, pertama, melindungi pikiran dari saran yang tidak baik, keinginan daging dan perangkap musuh. Kedua, membantu menjaga pikiran dari pengaruh duniawi yang berlebihan. Ketiga, membantu memikirkan hal-hal yang memuliakan Kristus. Dan kelima, membantu memiliki kedamaian yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Lalu bagaimana menggunakan ketopong keselamatan itu? Yaitu, pertama, mengenakan keselamatan kita sebagai ketopong pelindung yang akan menjaga hati dan pikiran di dalam Kristus. Dan kedua adalah, dengan kita mengenakan ketopong keselamatan, kita tetap berada di dalam Kristus, karena kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Senjata rohani yang lain, yang perlu kita perlengkapi adalah, berikatkan ikat pinggang kebenaran, menggunakan baju perang atau baji zirah keadilan, kasut kerelaan dalam memberitakan firman Tuhan, sebagai Injil damai sejahtera, perisai iman dan pedang roh. Sebagai orang Kristen kita selalu menghadapi musuh. Ketopong adalah penutup kepala bagi prajurit, yang berfungsi melindungi kepala. Ini adalah gambaran senjata yang akan melindungi pikiran kita dari berbagai tipu daya iblis. Dengan mengenakan ketopong keselamatan, itu artinya kita menyadari jaminan keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Keselamatan yang kita terima melalui iman dalam Kristus adalah dasar dari segala kekuatan rohani kita. Mengapa kita diminta untuk menggunakan ketopong? Karena iblis selalu berusaha meneror kita melalui pikiran-pikiran kita, membuat kita merasa khawatir, takut, ragu, putus asa, atau mengalihkan fokus kita pada hal duniawi. Ketopong keselamatan inilah yang mengingatkan kita bahwa kita aman di dalam kasih dan kuasa Allah.
Karenanya kita boleh bersandar pada karunia keselamatan yang berasal dari Allah. Pengharapan, kehidupan, reputasi, kesukaan, dan kedamaian kita tidak lagi bergantung atas belas kasihan manusia dan keadaan di sekitar kita, melainkan dari Kristus yang telah mati bagi kita. Terpujilah Tuhan kita, yang selalu membawa kita ke air yang tenang di padang rumput yang hijau. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara kita Siman yang sedang dalam peperangan. Salam sukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Berseru padamu Yesus, biarlah telingamu selalu saja mendengar jeritan suara hatiku. Kini aku rasakan keagungan-Mu Tuhan. Walau seringkali aku salah melangkah dan menyakiti hati,
jauh.